kembali lagi di Deep Talk. Mungkin knalpot brong itu adalah jenis orang yang paling sering gue bahas di channel ini, di TikTok gue, di Instagram gue, di Twitter. Bahkan gue udah ngecengin knalpot brong dengan segala cara yang gue bisa. Disindir, dikatain langsung, di tweet, semua pokoknya udah gue coba gitu. Karena emang gue sebel banget, dan menurut gue emang norak banget dan sangat mengganggu banget gitu. Tapi biarpun pengguna knalpot brong ini menurut gue orang-orang yang mungkin rese ya, tapi gue percaya mereka bukan orang-orang yang culun. Karena ya knalpotnya aja sangar gitu kan. Gue pas SMA tuh punya satu temen yang pakai knalpot brong. Terus dulu gue pernah ikut sama dia nonton dia trek-trekan gitu kan. Jadi udahlah gue kenal dia, gue ngeliat pengguna knalpot brong yang lain tuh yang motornya pada motor-motor Matic ditrondolin gitu. Dan emang kayaknya orang-orang sangar gitu loh, orang-orang tawuran gitu kayaknya nih. Bukan orang-orang yang dibully pas SMA lah gitu. Bukan orang-orang yang akan tersinggung oleh konten TikTok. Jadi menurut gue agak janggal ketika lo pakai knalpot sangar tapi lo orangnya baperan tuh, menurut gue aneh gitu. Jadi ada yang tersinggung sama video YouTube gue yang tentang knalpot brong. Jadi dia bukan tersinggung dari TikTok sih, tapi dari video YouTube kalau yang ini gitu. Kalau lo belum nonton, lo boleh tonton dulu video ini. Atau kalau lo malas nonton, gue ceritain aja. Intinya ya itu ngatain knalpot brong, udah itu aja intinya sebenarnya, nggak ada pesan lain di situ. Intinya itu ngatain knalpot brong isinya. Dan ada yang tersinggung. Maksud gue, kalau udah pakai knalpot brong gitu, hari-hari knalpot lu udah berisik, masa lo masih baperan sama konten sih? Kan aneh. Knalpot lu itu udah ngeganggu banyak orang setiap hari loh. Ini video ini cuma ngeganggu lu di hari itu doang, masa lo protes? Dan video YouTube gue itu ya, kalau lo nggak suka, volume tuh bisa lo kecilin, lo pepetin ke kiri, hilang suara gue gitu. Suara knalpot lu bisa nggak gue kecilin? Lu lewat nih terus gue mute kan nggak bisa kan? Mau gak mau kita semua harus denger kan betapa bobroknya suara knalpot lu. Kok bisa lu yang tersinggung gitu loh maksud gue. Dan lu itu milih masuk ke video itu. Ini bukan TikTok atau Reels yang videonya muncul depan muka lu. Enggak, lu lihat di home YouTube lu, judulnya knalpot orang goblok, thumbnail yang muka gue. Terus lu klik video itu, terus lu marah sama isinya kan goblok. Kan lu yang datang, gue gak maksa lu nonton. Lu kayak orang gak kuat pedes nih, masuk ke mie gacoan, saya beli dong level 5, terus lu makan, terus lu marah, kok ini pedes banget sih, gimana sih gitu. Lah kan kita gak ada yang maksa lu nelen gitu, lu yang tolol. Dan sekali lagi gue masih gak habis pikir gitu. Kalau lu K-popers gitu ya, lu biasa nonton K-pop, K-drama, idola lu tuh orang-orang yang kulitnya mulus gitu, terus tau-tau lu dikatain, wajar lu baper. Lu Gen Z misalnya, lu apa-apa biasa divalidasi gitu, biasa didukung, tau-tau lu dicengin orang lain, tersinggung, wajar. Ini kan lu pengguna knalpot berisik nih, lu udah ganggu orang setiap hari, kok masih bisa baper? Tuh janggal buat gue. Lu tuh sehari-hari trek-trekan, kebut-kebutan, balapan, gak pakai helm, pakai sendal doang sama kaos belel bareng teman-teman dekil lu yang lain, kok masih baperan? Aneh itu loh. Kita langsung aja ya nih. Jadi awalnya dia DM langsung panjang nih. Dia DM kayak gini. Oh Ngap, gua agak tersinggung sama video lu tentang knalpot brong. Jadi gini ya, emang agak ganggu sih buat orang denger suara knalpot brong. Tapi ya mau gimana lagi? Beli moge itu kan mahal. Jadi alternatifnya pakai knalpot racing supaya orang-orang yang ada di jalan tahu kalau motor gua lagi ngebut. Jadi pada minggir. Nah kalau gua ngebut pakai knalpot standar, orang-orang nggak tahu gua lagi ngebut. Suka bikin gue jadi kagok pas ngebut. Itu kelebihan pakai knalpot racing. Wow, logika knalpot brong. Kalau kita lagi buru-buru tuh enak banget salip-salip di jalan ya, meskipun resikonya kena polisi sih, tapi ya I don't care. Halo, Bripto Ambarita. About polisi yang mau nilang. Soalnya selama gue pakai knalpot racing, gue selalu pakai jalur tikus, jadi nggak pernah ketangkap. Kalau pakai knalpot standar nggak menantang adrenalin gue gitu. Jadi buat lo nih Ngap, jangan ngehujat anak-anak ngabers. Soalnya itu kesenangan kita, sama kayak semua orang senang hobinya masing-masing. Kalau hobi gue bikin berisik di jalan, jangan salahin gue. Harusnya tutup itu pabrik knalpot racing. Nah ini agak ada benernya kalau ini. Kenapa nggak pabriknya yang diberantas gitu kan? Mungkin gini, mungkin di pabrik itu sehari-hari itu ada uji coba knalpot brong baru. Mungkin tiap hari di sana knalpot brong baru tuh dites. Jadi pas pengen digerebek dari jarak sekilo tuh udah kedengeran ngeng, asap udah kelihatan. Akhirnya yang mau ngegerebek malah sendiri. Aduh pulang aja deh. Mungkin gitu kali ya. Nggak bisa kan lu nutup pabriknya. Sekalian tuh konser band, sound horek, kampanye yang bikin bising tutup juga biar hidup lu nggak berisik. Ngerti nggak lu Ngap? Oke, sebentar. Gue mau bedah ini lebih jauh. Sebelumnya gue perlu tahu dulu nih, umur lu berapa dan lu udah berapa lama pakai knalpot brong. Sorry ya bro, tapi ini buat basicnya aja sebelum kita explore obrolan ini lebih jauh gitu. Aman nggak di lu? Atau lu rada nggak zaman? Gua sekarang 21 dan gue pakai knalpot brong dari umur 17 kalau nggak salah ya. Sweet 17 lah. Gue punya motor hadiah dari ortu gua. Oh
Oh, hadiah knalpot brong dari orang tua. Jadi mungkin pas dia ulang tahun gini. Oke nak, kamu umur udah 17 tahun sekarang. Iya. Papa punya surprise buat kamu. Oke. Oke, matanya masih ditutup kan? Masih. Oke, siap ya. Baba hitung sampai 3, buka matanya ya. 1, 2, 3, buka matanya sekarang. Surprise! Happy birthday ya nak ya. Selamat ulang tahun YATB. Oke Pak, wish you all the best kan. Bukan dong, wish you all the brong. Aman aja, gue juga penonton lu juga. Tapi tentang video lu yang knalpot brong sih gue tersinggung beneran. Oh ya, kalau lu gak suka denger knalpot brong, mending lu pindah ke hutan aja di Amazon sana sekalian. Hujat juga tuh ikan piranha. Sekali lagi, logika knalpot brong. Mereka yang berisik, kita yang disuruh pindah. Tolol gak tuh? Di menit 2.30 pas lu ngomong di video YouTube lo, salah besar. Ada kok orang yang senang minta geber ke motor knalpot brong. Malahan setiap hari suka ada di jalan minta geber ke gue pas lagi jalan. Duh, gue gak bisa kirim foto komentar di video lu. Intinya ada yang komen sotoy sok tahu. Katanya pencinta knalpot brong juga pencipta sound horek. Dih, najis, gue gak suka sama sound horek karena ganggu banget. Mana jalannya pelan, berisiknya setengah mati. Motor gue dan teman-teman gue kenceng-kenceng di jalan, jadi pas lewat gak terlalu ganggu bunyinya karena cepet gitu. Part 3 dari logika knalpot brong gitu. Kalau logika normal, lo ngeganggu. Oh oke, sorry ya gitu. Kalau logika knalpot brong, lo ngeganggu. Ya tapi kan cepet. Oh iya, temen lo si Indah Ji juga sok tahu najis. Dia bilang kami miskin. Dih, gue sama teman-teman gue modif motor sama knalpotnya juga mahal, bray. Nggak beli yang murahan. Ngeriset motor itu butuh waktu dan duit. Ya gue aja sendiri modif sama riset motor bisa habis 30 juta. BTW gue gak nganggur ya, Indah Anso Inggris. Bentar gue yaping lagi sambil nonton video YouTube lo lagi yang ketiga kalinya. Dan gue punya pacar ya. Pacar gue juga fine-fine aja selama gue senang dan gak selingkuh. Soalnya banyak cewek juga yang suka otomotif. Lo aja gak tahu dan mandang sebelah mata ke kami. Oke, bentar. Berarti lu pengguna knalpot brong tapi lu benci sound horek. Kenapa tuh bro? Kan sama-sama berisik. Dan kalau gue boleh tanya, apa yang membuat lu memutuskan beli knalpot brong? Apa yang lu rasakan ketika lagi pakai knalpot brong di jalanan? Oke bro, boleh lu tumpahkan dulu semua kekesalan lu, entah ke gua atau ke Indah atau ke siapapun. Kalau udah selesai, kalau semua udah lu tumpahin, baru gue izin bawa obrolan ini ke arah yang lebih dalam ya. Oke, gue mau yaping kekesalan gue dulu di video lu ya. Ini gue juga lagi nonton video lu lagi. Nanti gue balas chat baru lu. Oke, sikat. Di menit 9.30 gue setuju. Harusnya pemerintah ini bikin sirkuit-sirkuit di beberapa kota. Soalnya di tempat gue gak punya sirkuit 300 meter buat nge-push motor gue. Ya terpaksa gue pakai jalan umum. Oh iya, dan gak mungkin sih di Indonesia yang manusianya banyak nomor 4 di dunia bisa ngehapus knalpot brong selamanya, gak akan bisa. Soalnya ya kita itu pengguna motor terbanyak juga. Jadi ya lu terima aja, anak cucu lu juga akan denger suara knalpot brong di jalan. Anak cucu lu juga akan denger suara knalpot brong. Anak cucu lu, cucu. Berarti nanti di masa depan teknologi udah canggih gitu, zaman udah modern, menurut dia masih akan tetap ada. Kata Coki, kenapa di negara maju nggak ada knalpot brong? Ya karena warganya sedikit, jadi bisa diatur. Kalau kita kan banyak dan pengguna motor juga banyak, jadi ya nggak akan bisa kayak mereka, regulasinya susah diatur. Contoh di Eropa pakai moge semua, kayak ZX 100R, CBR 1000, R1 MDLL. Mereka juga sama bikin berisik, tapi mereka mampu beli moge karena gaji mereka gede, nggak kayak negara kita. Jadi ya wajar dong pakai knalpot brong. Lagian kalau Valentino Rossi orang Indo juga pasti punya motor yang knalpot brong. Rata-rata ya orang yang suka otomotif, khususnya di motor, pasti pada pakai knalpot brong. Jadi sound horek itu kan musik yang dipakai speaker segede bagong dibawa pakai truk lemot terus diarak keliling kampung. Ya ganggu lah anjing, di kampung kan ada lansia, bayi, makanya gue nggak suka. Iya bener, karena kalau di jalan umum tempat dia ngebut pakai knalpot brongnya tuh nggak ada sama sekali lansia sama anak kecil, nggak ada lah. Sedangkan knalpot brong yang gue pakai itu adem, suaranya ngebas, enak lah kayak DJ Aloy. Alasan gue pakai knalpot brong kan udah bahas. Kalau lagi buru-buru di jalan terus ngebut, jadi kedengeran sama pengendara di depan. Jadi mereka tahu gue lagi ngebut daripada minggir gitu. Yang gue rasain sih B aja. Soalnya motor gue gak seberisik RX King dan motor brong lainnya. Masih batas wajar lah. Soalnya gue pakai DB Killer, jadi gak nyaring. Suara enak lah, pokoknya gak bikin ganggu. Dan ngerasa keren sih di mata orang yang suka otomotif ya. Bodo amat lah di mata orang yang gak suka. Lagian gak semua orang bisa dibikin seneng. Kayak lu bikin podcast ini kan pasti aja ada orang yang gak seneng kayak gue di video lu ini. Oh iya, dan anak-anak racing itu solid-solid orangnya. Ketika lagi mogok di jalan
atau kecelakaan mereka bantuin, kecuali pas ketangkap polisi atau dikejar polisi, ya itu masing-masing urusannya. Sebenarnya Indah itu ngomongnya aja sih yang keren, sama ditambah musiknya makin keren. Tapi ya sotoy, so cantik, najis. Dah segitu dulu yepingnya. Oh ya, gue juga heran sama anak dugem yang gak suka sama knalpot brong dan mandang kami kampungan. Apa bedanya? Lo sama pecinta sound horek, kan sama-sama denger DJ dan berisik. Jadi kalian juga orang goblok. Oh ya, satu lagi, kalau lagi touring jauh nggak pakai knalpot racing itu rasanya ngantuk di jalan. Jadi kalau lagi touring jauh suka capek ngantuk. Nah dengan pakai knalpot racing jadi nggak terlalu ngantuk gitu. Satu hal yang lo harus tahu juga. Oh iya, gue lupa dengan banyaknya anak-anak racing ini juga memajukan bengkel-bengkel dan UMKM, dan bisa aja suatu saat nanti bikin pabrik motor buatan Indo sendiri. Karena anak-anak racing ini suka meriset motor mereka sendiri. Lo bayangin berapa banyak lapangan pekerjaan kalau itu didukung pemerintah. Lo dan si Indah mana tahu sampai sini, ya bisanya ngebacotin hobi orang doang. Motor-motor moge yang ada sekarang juga mereka itu mulai dari cc kecil. Dulu sebelum ada 1000 cc lo harus lihat dong lebih dalam. Dan juga anak racing itu secara tidak langsung sering beli bensin, meskipun Shell nggak ada ya, tetap aja butuh bensin kayak Pertamax sama Pertamax Turbo. Oke, jadi menurut lu selamanya knalpot brong akan ada dan sampai anak cucu kita masih akan mendengar itu ya. Dan menurut lu itu hal yang baik-baik aja. Ini bukan debat ya bro, ini berarti kita diskusi kepala dingin aja. Berarti Valentino Rossi kalau tinggal di Indonesia akan pakai knalpot brong. Pakai knalpotnya aja atau sepaket sama kaos kumal dan muka dekilnya. Aduh sorry gue akuin itu kelewatan bro, maaf ya. Anggap nggak ada part barusan. Kita ulang ya. Berarti menurut lu sebenarnya semua pengguna knalpot brong itu pengen beli moge, tapi karena mahal jadi mereka mengakali untuk pakai knalpot goblok itu. Sorry, maksud gue knalpot brong, nggak goblok itu. Gue minta maaf sekali lagi, nggak usah digubris bagian ini, gue minta tolong. Tapi intinya gitu ya bro. Bentar bro, kita mesti samain persepsi dulu nih. Knalpot lu tuh yang berisiknya kayak gimana? Takutnya kita udah berdebat tapi ternyata knalpot lu bukan termasuk knalpot yang gue maksud. Nah sekarang kita coba keluar dari motor dan knalpot ya. Gue mau masuk ke personal lu secara deep nih. Masalah di keluarga lu paling berat apa bro? Lu sama orang tua lu apakah deket apa gimana? Apakah lu didengar sama mereka? Apakah lu pernah disakitin atau nggak dihargain sama lawan jenis? BTW sorry ya kalau ini terlalu intimate dan udah ganggu ranah privasi lo ya. Kalau lo mau balik ke topik knalpot gue nggak apa-apa banget. Atau gini deh, pertanyaan tadi nggak usah dijawab semua. Kita start pakai yang simple aja dulu. Menurut lo definisi damai dan ketenangan tuh apa sih? Kita berangkat dari situ dulu kali ya. Ntar lah malam gue balas semua pertanyaan lo yang gue lagi sibuk kerja sekarang biar enak kita ngobrolnya. Gue balas sekarang dah mumpung udah balik gawe. Iya menurut gue knalpot brong itu bakal terus ada kalau pabriknya masih ada. Baik nggak baik sih menurut gue tergantung orangnya aja. Kalau gue pribadi sih fine aja selama nggak geber-geber di rumah orang. Kalau di jalan raya gede sih fine, tapi jangan di kampung orang. Kalau masalah baju jaket dekil sih itu bukan gue ya, sorry. Rata-rata temen gue jaket kaos sama yang lainnya itu baru dan bersih-bersih orangnya. Nggak tahu ya mereka pengen beli moge atau enggak, tapi gue yakin pada pengen sih. Kalau udah ada duit pasti beli. Soalnya dengan beli moge nggak usah ngeriset motor lagi, tinggal gas udah kenceng. Knalpot gue tuh ya adem-adem enak lah. Coba aja searching knalpot SJ Sound. Oke, gue sama keluarga gue fine-fine aja meskipun mereka pisah. Soalnya kalau nyatu gancet. Sorry bercanda ya, baik-baik ortu gue support aja apa yang gue mau selama ini, nggak nyolong duit negara. Kalau masalah pasangan sih ya paling gue ditinggal nikah doang, tapi bukan gara-gara knalpot gue brong ya anjing. Dia nikah karena gue belum siap aja jadi suami. Tau umur gue masih muda juga, jadi nggak terlalu peduli sih gue gitu. Definisi damai dan ketenangan menurut gue sih ketika kita udah meninggal kayaknya. Soalnya selama lo hidup di dunia pasti selalu berisik. Bahkan di saat lo tidur di tengah hutan sekalipun otak lo pasti akan berisik dengan pikiran-pikiran yang lo hadapi. Oh ya, si Indah Ji itu G-nya ganggu sama kayak motor gua. Ini ada pesan dari teman ngabers gua buat lo ya. Dia juga punya unek-unek dari video lo. Jadi intinya ganti knalpot nggak asal-asalan buat anak motor karena kejar performa, apalagi naik spek. Oke, intinya ini berbelit-belit dan panjang banget lah di sini. Ini mungkin pertama kali di Deep Talk ini sampai obrolan tuh harus gue ringkas karena emang panjang banget. Gue sampai udah pergi, pulang lagi, tidur, bangun masih ngobrol gue sama orang ini dan nggak jelas arahnya kemana. Jadi gue ringkas aja. Pokoknya intinya begini ujungnya. Oke, sekarang gini. Apa yang bisa gue lakukan atau apa yang lu pengen gue akuin yang bisa mengurangi ketersinggungan lu? Gini sih kata gue mah, kalau misal lu mau ngerosting hobi seseorang, seenggaknya lu tahu dulu tentang otomotif biar lu nggak salah ngomong. Soalnya gue tersinggung karena lu teman-teman lu itu sok tahu. Kalau itu gue kayaknya nggak bisa turutin bro, sorry banget. Masa tiap mau ngonten mesti penelitian dulu, kayak skripsian lagi gue rasanya. Ada yang lain nggak kira-kira? Ya terserah lu sih, tapi ya pasti banyak banget orang yang tersinggung mau lu
lu bener ataupun salah. Sama kayak gue pakai knalpot racing, mau gue pakai di jalan raya ataupun di sirkuit sih tetap aja orang pasti akan benci. Intinya manusia nggak akan pernah bisa menyenangkan semua manusia. Balik lagi ke tadi, gue nggak mau debat sama lo soal knalpot itu bener atau salah. Pasti nggak ada ujungnya karena kita beda pendapat. Argumen lo bisa aja gue balas, tapi gue nggak mau bro. Yang ada lo malah tambah tersinggung. Sedangkan tujuan Deep Talk ini adalah gue mau mencoba mengurangi ketersinggungan lo. Makanya gue tanya tadi, apalagi yang bisa gue lakuin buat mengurangi itu? Ada lagi nggak? Gak ada sih. Ya apa? Gue akan terus begini sampai tua sebagai orang pecinta otomotif. Tua. Wow, tuh dia mau jadi aki-aki dengan knalpot brong. Oke lah, bebas deh lo atur aja. Loh, Aki mau kemana Ki? Misi ada ya. Iya, mau kemana Ki? Ini mau ke depan ke warung. Oh, naiknya gitu. Iya. Mari deh, duluan ya. Coba mungkin jangan menurut gue mulu kali ya. Coba kita tanya ke temen gue yang lebih ngerti motor lah hitungannya. Oke, mungkin ini konteksnya kepada orang-orang yang motornya kecil tapi knalpotnya diganti yang berisik, yang mana suaranya lebih kenceng dari motornya. Mungkin ya, ini gue ambil kesimpulannya itu. Gue juga dulu pernah punya motor knalpotnya berisik. Dulu sih gue merasa nggak seberisik itu. Sekarang makin tua, gue ngerasa knalpot gue dulu berisik sih. Kalau misalkan ada orang-orang yang baperan, menurut gue, ketika lu udah pakai sesuatu yang dirasa mengganggu banyak orang, ya lu harus sadar atau terima bahwa orang akan sebel sama lu. Jangan dilawan. Ya udah, emang itu resiko dari apa yang lu pakai. Gue juga kalau disebelin sama orang ya udah, anggap aja itu resiko. Jadi menurut gue nggak usah dipusing-pusingin lah yang kayak gitu-gitu. Mending waktunya dihabiskan untuk nonton The Founder 5 Unfinished Business 14 Desember di Istora Senayan. Itu ada berisik yang enak didengar, yaitu berisik ketawa penonton. Di situ gua sama Erwin akan nge-host. Ingat, The Founder 5 2 Unfinished Business 14 Desember di Istora Senayan. Buat orang-orang yang masih pakai knalpot bronze yang di luar standar knalpot yang udah ditetapkan, mungkin lu pikir keren, tapi percayalah enggak. Justru malah lu jadi bahan sumpah serapah orang-orang. Orang lagi nongkrong, lu lewat knalpot lu berisik, disumpahin orang-orang, pasti percaya sama gua. Apalagi motor lu matic, suara knalpot doang gede, tapi motor lu masih di situ-situ aja, ganggu orang ngobrol. Kita mesti nunda obrolan kita nungguin elu ngejauh dulu baru bisa ngobrol. Dan lu nggak tahu, bisa jadi obrolan itu lagi penting banget untuk ngebahas siapa yang akan jadi pewaris keluarga Zhang untuk melawan keluarga Han. Apalagi kalau malam waktunya istirahat, kan kasihan ada orang tua lagi tidur. Lu lewat, suara knalpot lu berisik, orang tua yang lagi tidur bangun kaget latah, ayam kan kasihan orang tuanya. Makanya beberapa hari ini tuh kepala gue lagi mumet banget karena knalpot bronze. Nah, daripada gue marah-marah terus, gue cari kegiatan yang bisa bikin bahagia. Jadi host di acara The Founder 5 2 Unfinished Business. Semoga ini satu-satunya suara keras yang gue denger bulan ini, suara penonton ketawa. Makanya beli tiket ya di thefounder5.com, karena yang akan kalian dengar adalah bising ketawa, bukan bising knalpot bronze. Oke, itu menurut teman-teman gue yang mungkin lebih ngerti motor dari gue. Jadi tadi menurut Bari pun yang anak motor katanya emang ya knalpot brong baperan tuh nggak pantas gitu, aneh. Knalpot lo aja sangar, masa lu baperan ya kan. Jadi buat si haters kalau nonton ini, semoga lu dapat perspektif lain ya, bahwa sesama anak motor aja juga nggak setuju dengan knalpot brong baperan gitu. Emang aneh gitu ya, karena knalpot lu rese, masa lu giliran dicengin dikit langsung baper gitu kan, aneh bray. Dan jangan lupa untuk beli tiketnya The Founder 5 ya kan, itu ada stand up-nya, ada sketsa komedinya di situ. Semua founder akan tampil dan banyak talent-talent lainnya juga. Jadi langsung aja ke thefounder5.com untuk beli tiketnya gitu. Oke, ayo kita lanjut lagi ke kemarahan orang baper dengan knalpot brong ini, oke? Dan lo sebagai orang yang sama, sulit udah lo bisa mengurangi rasa tersinggung gua. Minimal dari obrolan panjang kita ini, apakah ada sedikit ketersinggungan yang berkurang? Adalah, karena lo menghargai yapping gue yang panjang, membuat suara gue tuh bisa didengar, bukan cuma suara knalpot gue doang yang lo denger. Di video lu bukan cuma lo doang sih yang bikin tersinggung, teman-teman sotoy lu dan juga komen-komen tai itu yang bikin gue tambah kesel. Gue juga nge-share video lu ke teman-teman ngabers gue, mereka juga kesel sama kayak gue. Oke, tapi gue gak bisa mewakili perasaan lo ke Indah dan Coki. Gue juga gak bisa minta maaf ke semua ngabers temen lo. Gue cuma bisa ngehandle yang dari gue ke lo. Intinya apakah kita udah ada setitik perdamaian di sini? Gue fokusnya ke situ bro. Sebenarnya gue masih kesel sih, tapi ya terserah lo mau damai apa enggak. Gue paham, tapi setidaknya ada berkurang kah? Biarpun sedikit? Iya ada. Mantap, gue izin upload obrolan perdamaian kita ini ke YouTube ya. Akun lo of course gue sensor. Dah gitu aja deep talknya. Alright. Itulah
obrolan gue dengan Ngabers ini. Bukan gue yang bilang Ngabers ya, dia ngaku Ngabers sendiri gitu. Intinya seenggaknya udah bisa berkurang lah ketersinggungannya gitu. Dan ya menarik juga ya, gue belum pernah sih berdebat langsung dengan pengguna knalpot brong. Walaupun waktu gue cari di YouTube knalpot yang dia pakai si SD Sound ini, emang sebenarnya belum itu knalpot yang gue maksud gitu. Itu belum terlalu berisik dan bukan yang mengganggu banget gitu ya. Maksudnya belum kayak yang gue maksud lah intinya. Tapi yang penting Deep Talk ini udah berhasil dan semoga orang ini bisa apa ya, nggak ada sih ya, lu aturnya deh hidup lu deh Ngabers gitu ya. Oke, sampai ketemu di Deep Talk berikutnya. Bye bye.